Pengertian sistem pemerintahan adalah sistem yang terdiri dari berbagai macam komponen di mana setiap komponen menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi satu tatanan yang utuh, masing-masing komponen menjadi kerjasama yang kuat, memiliki ketertarikan satu sama lain yang pada pokoknya mempunyai satu tujuan dan satu fungsi dari pemerintahan. Sistem pemerintahan suatu negara pada umumnya akan memiliki satu sistem dan tujuan pokok yang sudah pasti, yaitu menjaga stabilisasi negara yang bersangkutan. Sistem pemerintahan ini harus mempunyai satu landasan yang kokoh, tidak bisa digoyahkan oleh suatu apapun. Sifat pemerintahan dari suatu negara harus dijauhkan dari sifat statis, karena nantinya sistem pemerintahan yang statis ini mengakibatkan kerugian tersendiri bagi pemerintahannya tersebut. Terlebih lagi jika tidak hanya statis melainkan juga absolut, nanti akan ada protes dari masyarakat karena pemerintahannya akan dianggap memberatkan kaum minoritas alias rakyat kecil. Macam-macam sistem pemerintahan yang ada di dunia. Pertama, sistem pemerintah presidensial. Negara republik menganut sistem ini. Sistem yang memiliki kekuasaan eksekutif lewat pemilihan ini, rakyatnya yang memilih siapa presidennya. Nanti presidennya akan menjalankan perannya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Memilih kewenangan memilih untuk mengangkat pejabat-pejabat pemerintah. Presiden juga mendapatkan jaminan konstitusi sehubungnya kewarganegaraan dalam bidang legislatif. Negara Indonesia menganut sistem ini. Jaminan konstitusi 2. Sistem pemerintahan parlemen. Di sistem ini, parlemennya memegang peran yang sangat penting. Perdana Menteri dipilih dan diangkat oleh parlementer. Demikian pula sebaliknya, parlemen bisa memberhentikan dengan cara memberi statement mosi tidak percaya. Di dalam sistem parlemen dimungkinkan ada perdana menteri dan presiden. Namun di sini presiden hanya bertindak selaku kepala negara. Negara Jepang adalah negara-negara yang memegang sistem ini. 3. Sistem pemerintahan semi presidensial. Merupakan gabungan dari sistem presidensial dan parlemen karena presidennya dipilih oleh rakyat menjadikan memilih kekuasaan yang luas dan kuat. Bersama-sama dengan Perdana Menteri, presiden menjalankan kekuasaannya. Yang menganut sistem ini adalah negara Prancis. 4. Sistem pemerintahan komunis. Dalam sistem komunis, semua sistem pemerintahan dikendalikan penuh oleh satu partai komunis. Partai komunis ini bertindak anti-kapitalis. Kekuasaan atau berlangsungnya secara penuh tidak kepemilikan akumulasi modal pada individu. 5. Sistem pemerintahan demokrasi liberal. Kebebasan individu sangat ditonjolkan dalam sistem ini. Demokrasi liberal disebut juga dengan demokrasi konstitusional. Individu akan dilindungi hak-haknya oleh undang-undang atau konstitusional. Apapun keputusan yang diambil oleh pemerintah jangan sampai melanggar kebebasan individu. Amerika Serikat dan negara-negara makmuran menjalankan sistem ini. 6. Sistem pemerintahan liberal. Liberal di sini bermaksud bebas, kebebasan dalam segala hal. Persamaan hak-hak dan berpolitik. Sistem liberal sangat menentang keras adanya pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah dan agama. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang salah